berjumpa kembali di kanal Jauh Hari, ruang yang menyediakan segala informasi sastra untuk Anda semua. Di episode kali ini kita akan berdiskusi tentang film yang diangkat dari novel. Film adalah lakon atau gambaran hidup, sedangkan novel adalah karangan tulis yang berisi rangkaian kehidupan. Sebetulnya keduanya memiliki representasi yang sama, yaitu kehidupan nyata manusia. Lalu, karena maraknya film yang diangkat dari novel, apakah hal ini menjadi pertanda bahwa karya sastra semakin banyak dinikmati? Dengan siapa? Dengan Andika. Kiki. Saya Muhammad Haraji Firdaus. Yuda. Iya. Nama saya Hikmah Maulida Sindika Roma. Biasanya saya dipanggil Cindy. Suka nonton film nggak, Mas? Suka banget. Suka. Iya, suka. Suka. Genre film kesukaan Mas apa? Saya kalau nonton ini sejarah juga lumayan. Kalau kayak gini mungkin komedi. Roman sama komedi. Kalau saya sih genre film horornya yang horor sama thriller. Kalau film kesukaan sih seperti yang kayak sekarang tuh seperti Mariposa, terus Habibie Ainun, terus suka. Tahu nggak kalau ada beberapa film tuh yang diangkat dari novel? Tahu sih. Terus apa ya? Yang biasanya saya tahu tuh dari Laskar Pelangi itu sama Bumi Manusia. Tahu tapi nggak cuma beberapa aja. Kalau yang tahu cuma tidak tahu banyak lah yang tahu. Yang saya tahu sejauh ini ada film dari Harry Potter. Seperti Mariposa tuh saya pernah baca di novel, terus sekarang dijadiin film, terus Dilan. Terus yang lagi booming sekarang tuh My Letter My Husband. Menurut Mbak nih, kenapa sih ada film yang diangkat dari novel? Apa sih kaitannya? Kalau menurut saya nih ya, karena novel itu kan udah menjadi representasi dari masyarakat sendiri. Makanya terus si penciptanya itu mau membuat si novel itu kayak menjadi kenyataan kayak gitu. Mungkin ceritanya bagus, makanya dibuatin film gitu. Meski tidak bisa mewakili suara jutaan masyarakat Indonesia, sepertinya banyak yang belum mengetahui film-film Indonesia yang diangkat dari novel. Oleh karena itu, yuk kita simak bersama penjelasan dari Kak Cahya, seorang penulis yang baru saja menerbitkan novel dengan judul Half Moon. Sebenarnya masalah novel yang difilmkan atau film yang mengadaptasi cerita dari sebuah novel itu bukan lagi hal yang baru. Kita tahu dari dulu itu ada film Laskar Pelangi, itu juga diambil dari novel karya Andrea Hirata. Kemudian ada juga Tenggelamnya Kapal Van der Wijk, Bianca. Yang baru-baru ini juga ada Dilan, ada Surga Yang Tak Dirindukan, ada Bumi Manusia, ada banyak sekali. Sebenarnya ini adalah upaya aliwahana ya, ekranisasi kita nyebutnya, dimana satu karya sastra atau karya seni dirubah bentuknya menjadi karya seni yang lain gitu, menjadi karya sastra yang lain. Contoh seperti puisi yang dirubah menjadi lagu, atau puisi yang dirubah menjadi lukisan, atau mungkin cerpen dirubah menjadi pertunjukan teater dan sebaliknya, dan itu sah-sah saja. Mengapa fenomena ini bisa sampai terjadi? Kalau ditanya kenapa, ya tentu saja karena menarik. Artinya cerita di sebuah novel itu punya celah yang bisa dikembangkan oleh penggarap film. Dan pengembangan yang dilakukan bisa dalam bentuk fisik, bahkan di nilai-nilai yang terkandung dalam sebuah cerita. Dan selain itu mungkin juga ada kepentingan-kepentingan lain seperti kepentingan ekspresi, kepentingan aktualisasi, bahkan tidak menutup kemungkinan kepentingan komersil juga. Mengapa sering terjadi perbedaan peristiwa antara di novel dengan filmnya? Iya, tentu saja akan jelas berbeda ya. Karena fokus atau sudut pandang dari penggarapannya itu juga berbeda sekali, substansinya gitu.
Ketika pengarang akan berfokus atau bertolak belakang pada kualitas novel, sutradara akan berfokus pada kualitas film. Kemudian ketika medium dari novel itu adalah bahasa, medium dari perfilman adalah audiovisual. Dan produk dari film ini akan sepenuhnya menjadi tanggung jawab sutradara atau penggarap-penggarapan film itu tadi. Dan di sini pengarang novel tidak akan berpengaruh banyak terhadap jadinya produk dari film. Itulah kenapa kita sering menemukan peristiwa-peristiwa di dalam novel yang tidak diadegankan dalam sebuah film, atau justru ada banyak adegan di film yang bahkan tidak ada di novelnya. Itu lumrah sekali karena ada banyak kepentingan di belakang sana. Apakah ada syarat-syarat tertentu agar sebuah novel itu bisa difilmkan? Saya rasa tidak ada ya. Dan seorang penulis novel atau pengarang itu juga tidak punya patokan sejauh itu untuk karyanya pada akhirnya akan difilmkan. Ya, karena ini adalah ranah yang berbeda. Mungkin saja syarat itu tadi bisa keluar dari orang-orang perfilman, karena mereka akan punya pandangan tersendiri. Mereka akan punya celah tersendiri untuk beberapa novel, beberapa peristiwa, cerita yang mungkin bisa dikembangkan lebih jauh lagi, dan kaitannya juga berpengaruh kepada masyarakat secara luas gitu loh, dalam tanda kutip norma-norma atau nilai-nilai yang ada dalam cerita sebuah novel. Itulah tadi pembahasan mengenai maraknya fenomena film yang diangkat dari novel. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Jangan lupa tonton terus kanal Jauh Hari untuk mengetahui informasi lebih banyak dan lebih mendalam tentang fenomena kesusastraan Indonesia. Saya Pripta Fajri Ramadhanti pamit undur diri dan sampai jumpa.